Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Hadirin ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan hari kemarin telah saya sampaikan di antara tantangan pendidikan kita adalah sekularisasi pendidikan. Orang-orang barat menganggap bahwa agama itu tidak memiliki kontribusi terhadap ilmu pengetahuan karena traumatik sejarah terhadap sejarah agama Kristen. Berbeda dengan Islam, kita harus punya keyakinan hadirin bahwa Islam ini adalah cara pandang terhadap segala aspek kehidupan kita. Tugas kita hari ini bagaimana kita bisa menampilkan Islam memiliki kontribusi yang besar dalam segala ilmu pengetahuan, dalam ekonomi, pendidikan, politik, termasuk dalam ilmu psikologi. Nah, Bapak Ibu semua, ini hanya sebagai salah satu model saja hadirin. Kebetulan saya menulis salah satu artikel di salah satu mata kuliah tasawuf. Saya dibimbing oleh Dr. Nur Hadi Ihsan. Saya menulis tentang konsep dzikir Abdul Rauf As-Singkili sebagai model kajian psikoterapi Sufi Nusantara. Jadi saya ambil model ini, tapi saya sedikit hanya ditampilkan terkait dengan konsep dzikirnya Abdul Rauf. Namun hanya saya ingin mengingatkan hadirin kepada Bapak Ibu semua bahwa dzikir ini adalah aspek yang penting untuk kesehatan mental kita, Bapak Ibu semua. Kita lihat ini salah satu data, ini menurut Global Health Data Exchange, tahun 2021 diperkirakan 5,7%, sekitar 280 juta orang di seluruh dunia itu menderita depresi. Jadi tekanan jiwa karena masalah-masalah yang dihadapi. Bahkan lebih dari 7 juta orang itu meninggal dunia karena bunuh diri di setiap tahun. Ini data dunia. Ini bukan angka yang kecil, Bapak Ibu semua. Padahal hadirin Bapak Ibu semua, bisa jadi khususnya negara-negara barat yang dicukupkan ekonominya, tapi belum tentu bisa menjamin kebahagiaan, menjamin ketenangan jiwa. Bahkan di beberapa negara maju justru tingkat bunuh dirinya tinggi hadirin. Di Jepang tingkat bunuh dirinya itu tinggi. Atau di tahun 2017, ini saya ambil datanya dari WHO langsung. Ada satu lembaga, Global Burden of Disease, mengatakan tahun 2017, ini lembaga ini melakukan studi menunjukkan bahwa di dunia ini ada 792 juta orang penduduk dunia mengalami gangguan kesehatan mental. Sampai WHO mengatakan penyakit terbesar di dunia itu adalah gangguan kesehatan mental. 1 orang dari 10 orang di antara kita semua itu terganggu mentalnya, Pak. Stres, depresi, anxiety, itu karena tekanan masalah yang ia tidak bisa hadapi, akhirnya ia pendam, akhirnya hidupnya tidak produktif. Dia tidak bisa bersosial dengan baik karena mentalnya kena karena gangguan-gangguan kesehatan mental ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu semua, ini penting sekali pendekatan-pendekatan psikoterapi, terapi-terapi agar jiwa kita tetap sehat, agar hati kita ini tetap dalam keadaan waras. Apa psikoterapi itu?
Ini saya ambil dari Yusuf Al-Kindi. Al-Kindi pernah mengatakan psikoterapi itu atau dalam bahasa Arabnya al-ilaj an-nafsi, penyembuhan jiwa. Psikoterapi itu sederhananya dapat dimaknai sebagai proses memperbaiki penyakit jiwa secara bertahap supaya hati kita terus dalam keadaan sehat tadi, tidak merasa terganggu, tertekan. Nah, ini pentingnya pendekatan-pendekatan psikoterapi. Namun sayangnya, seperti yang saya sampaikan di pertemuan yang lalu, Bapak Ibu semua, ilmu pengetahuan modern hari ini itu tidak terlepas dari pengaruh filsafat kebudayaan Barat itu sendiri. Di mana Barat hari ini sangat bermasalah memahami konsep manusia. Manusia difahami secara parsialistik, secara parsial, seolah manusia ini seperti halnya hewan, jasad saja. Makanya dalam aliran besar psikologi, contoh misalnya behaviorism, manusia itu dianggap tidak memiliki jiwa, ruh itu tidak ada. Bagi sebagian psikolog, manusia itu tidak memiliki jiwa karena jiwa itu sulit untuk diobservasi, tidak bisa terlihat, bukan sesuatu yang empiris, maka tidak bisa. Ini karena pengaruh epistemologi positivisme yang kuat dari Barat, yang menganggap sesuatu yang metafisik, sesuatu yang di luar fisik itu tidak boleh dikaji. Maka sesuatu yang di luar fisik itu dianggap sesuatu yang tidak ilmiah. Maka jangan heran bagi orang-orang yang terpengaruh kuat dari epistemologi positivistik, surga, neraka, alam gaib, malaikat, alam kubur itu dianggap sesuatu yang tidak ilmiah, dianggap sesuatu yang tidak penting. Nah, ini kata Malik Badri, beliau menulis satu buku penting. Makanya Malik Badri, seorang tokoh psikolog dari Sudan, menulis buku The Dilemma of Muslim Psychologist, dilema psikolog Muslim. Jadi para psikolog Muslim itu mereka belajar di kampus-kampus besar, mereka belajar ilmu psikologi bahkan sampai doktor. Tapi dilematisnya ternyata teori-teori yang digunakan dan yang berkembang itu justru bertentangan dengan akidah-akidah mereka. Seperti contoh yang kemarin saya sampaikan tadi, teori-teori Sigmund Freud misalnya, Ivan Pavlov dengan anjingnya. Nah, ini kata Malik Badri, contradictory to Islam, bertentangan dengan Islam. Banyak teori-teori yang digunakan dalam ilmu psikologi, meskipun hadirin bukan berarti seluruhnya. Ada beberapa teori-teori yang memang bisa digunakan oleh kita. Selama tidak bertentangan dengan Islam, kita bisa mengadopsi itu. Hasil penelitian-penelitian ilmiah yang memang bisa teruji, itu bisa diterima oleh kita. Tapi ketika ada teori-teori yang bertentangan dengan akidah kita, menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada, ruh, nafs itu sesuatu yang tidak ilmiah, ini yang kita tidak akan diterima. Karena kita punya basis epistemologis yang berbeda, Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber keilmuan kita. Nah, hadirin ikhwati iman, saya lewat saja kemarin ini sebagai ilustrasi Ivan Pavlov di pertemuan kemarin yang saya sampaikan. Dia menerapkan teori terhadap pengamatannya terhadap anjing, kemudian ia terapkan apa yang dialami oleh anjing itu seolah-olah sama akan dialami oleh manusia. Padahal kan manusia ini punya akal. Manusia itu punya hati, ruh, punya qalb. Maka tentu berbeda. Sifat-sifat hewan ini tentu berbeda dengan sifat-sifat manusia yang dimuliakan oleh Allah. Ini kritiknya Muhammad Utsman Najati dalam kitab Madkhal ila Ilmin Nafs al-Islami. Saya ringkas saja Bapak Ibu semua. Nah, di mana peran zikir dalam psikoterapi Islam? Muhammad Utsman Najati dalam karyanya, ini salah satu karya penting dan alhamdulillah sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini beliau di antara pelopor psikologi Islam. Nah, beliau menulis buku namanya Al-Quran wa Ilmun Nafs. Bagaimana Al-Quran memberi kontribusi terhadap ilmu psikologi. Nah, dalam bukunya ini, beliau mengambil zikir ini sebagai salah satu model terapi seorang muslim dan harus digunakan. Dua minimal fungsinya zikir ini sebagai model psikoterapi. Pertama, zikir itu meredakan kegelisahan dari konflik-konflik yang sedang dialami. Hadirin, bukankah ketika kita punya masalah berat mungkin,
mungkin masalah dengan keluarga, istri, anak, tetangga, dengan pekerjaan. Kemudian kita sejenak sholat 2 rakaat, bermunajat kepada Allah agar diringankan masalah-masalah kita. Selepas kita sholat dan bermunajat, kemudian hati kita merasa, kalau apalagi kalau di masjid, ketika keluar dari masjid, hati kita merasa lebih rendah, lebih ringan masalah-masalah itu. Ini pentingnya zikir. Kedua, zikir itu punya peran karena hubungan yang kuat, relasi spiritualitas antara seorang manusia dengan Allah akan membekali seorang itu dengan harapan-harapan baru. Makanya kata Syekh Imam Al-Ghazali, Muhammad Al-Ghazali, doa itu bukan hanya sebatas untayan-untayan kalimat yang diuntaikan kepada Allah. Tapi doa itu adalah untayan-untayan kalimat yang akan menguatkan hati supaya diri kita sesuai dengan apa yang kita doakan. Bapak Ibu semua, bukankah banyak doa-doa yang kita haturkan dahulu ternyata Allah kabulkan hari ini, Pak? Sehingga kita kuat untuk melakukan sesuatu yang ingin kita capai. Dahulu mungkin kita ingin lulus di sini, kita ingin mencapai ini. Dulu mungkin hanya sebatas doa, tapi hari ini ternyata sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya doa dan zikir. Ketika seorang berzikir kepada Allah, maka ia sedang menanamkan harapan-harapan baru untuk kehidupan di masa yang akan datang, masa depannya. Nah, ini pentingnya zikir. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, dan ini ditegaskan oleh Nabi SAW bahwa zikir ini menjadi sumber ketenangan untuk kita semua. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menanamkan as-sakinah, ketenangan, ketentraman ke dalam hati-hati orang-orang yang beriman. Di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW menegaskan, "Ma min qaumin yadhkurunallah." Tidaklah satu kaum berzikir kepada Allah illa hafathumul malaikah, kecuali para malaikat itu mengelilingi mereka, menunjukkan para malaikat itu memuliakan orang-orang yang berzikir. Karena kan dalam riwayat lain, yata'aqabuna malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Para malaikat ini, kata Nabi, mereka bergantian siang dan malam punya tugas. Ada malaikat yang bertugas di malam hari, ada yang bertugas di siang hari, dan mereka berkumpul di waktu fajar dan di waktu asar. Seperti yang tadi hadirin kita sholat berjamaah asar, ini semoga jadi saksi nanti di hadapan Allah kita menjadi hamba yang taat kepada Allah. Para malaikat berkumpul mencari orang-orang yang berzikir. Wa nazzalat alaihimus sakinah, dan turun ketenangan, kata Nabi, ketentraman kepada mereka, as-sakinah. Ini kata Dr. Khalid Sabat, as-sakinah di sini orang akan diredakan kegelisahan, kecemasan, kekhawatirannya ketika dia berzikir kepada Allah, penyakit-penyakit gelisah itu dihilangkan oleh Allah. Bapak Ibu semua, bisa jadi penyakit jiwa itu lebih berbahaya daripada penyakit jasad, hadirin. Karena bisa jadi ada orang sakit Pak lama di dunia, tapi ternyata dia sehat selama-lamanya di surga karena dia sabar, jiwanya sehat, dia ridho dengan penyakit jasadnya. Tapi bisa jadi ada orang yang sehat, hadirin, lama sampai akhir hidupnya dia sehat, tapi ternyata ia sakit selama-lamanya di neraka. Karena justru kesehatan jasadnya tidak dibarengi dengan kesehatan hatinya. Jasadnya digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, senang menyakiti orang lain, tidak bersosial dengan baik. Akhirnya itulah yang akan menjatuhkan dirinya nanti di neraka. Dia sakit selama-lamanya di neraka. Nazzalat alaihimus sakinah. Kata Nabi, orang yang berzikir Allah turunkan ketenangan, sehat mentalnya. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut mereka di kalangan orang-orang yang ada di sisi Allah. Siapa? Para malaikat. Ini kata para ulama. Kalau kita, Bapak Ibu semua, bisa duduk bermajlis dengan orang-orang mulia, Pak. Mungkin satu waktu kita pernah berfoto duduk berbarengan dengan presiden, atau minimal misalnya dengan Pak Ridwan Kamil, Pak.
atau kita berfoto dengan ulama-ulama besar. Kita pernah berfoto bareng misalnya dengan Ustadz Abdul Somad misalnya. Kemudian orang kan akan mengatakan, kamu bisa-bisanya ya berfoto dengan beliau. Ada kebanggaan, Pak. Seperti itulah kata para ulama, ketika Allah menyebutkan nama kita di kalangan para malaikat yang mulia, maka akan ada kebanggaan nanti ketika di hari kiamat. Untuk siapa? Orang-orang yang senang berzikir kepada Allah. Maka jangan remehkan zikir ini, Pak. Disebut nama kita, dimuliakan nama kita di hadapan para malaikat yang mulia. Ini ada satu hadis, ini sebagai bukti kemuliaan orang-orang yang berzikir. Ini mohon maaf saya tidak terjemahkan, Pak. Sederhananya, satu waktu hadirin, nih, para malaikat berkeliling, Pak. Mati. Oh, itunya mati ya. Ya. Kita lanjutkan hadis sambil menunggu. Ya. Ini di dalam hadis riwayat Muslim, ini satu waktu ketika para malaikat ini berkeliling mencari orang-orang yang sedang zikir kepada Allah. Kemudian akhirnya para malaikat menemukan orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika para malaikat ini pulang ke langit, kemudian mereka ditanya, para malaikat ini ditanya oleh Allah, "Aina ji'tum?" kata Allah. "Dari mana kalian?" Kata para malaikat, "Ji'na min ibadik." Ya Allah, kami datang barusan dari hamba-hamba. Yusabbihunak wa yukabbirunak wa yahmadunak wa yuhallilunak. Kami, ya Allah, melihat orang-orang itu mereka sedang bertasbih, mengucapkan subhanallah. Mereka sedang mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka sedang bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Wa yuhallilunak, mereka sedang bertahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa yas'alunaka wa yastajiruna. Ya Allah, mereka sedang meminta kepada dirimu dan meminta perlindungan kepada dirimu. Bapak Ibu ini jangan remehkan zikir, meskipun kita senang mengucapkan subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Allah bertanya, apa yang mereka minta? Surga ya Allah. Kemudian apa lagi yang mereka minta? Perlindungan dari diriku. Neraka ya Allah. Ketika itu kemudian Allah berfirman kepada para malaikat. Ketika Allah mendengar langsung dari para malaikat, meskipun tentu Allah lebih tahu apa yang terjadi di dunia ini. Para malaikat kemudian berfirman kepada para malaikat, "Ishhadu anni qad ghafartu lahum wa a'taituhum ma sa'aluni wa ajartuhum mimma stajaruni." Wahai para malaikat, saksikanlah hari ini aku ampuni dosa-dosa mereka yang berzikir kepada diriku. Aku berikan apapun yang mereka minta. Ini pentingnya kita mendahulukan zikir terlebih dahulu sebelum kita meminta kepada Allah. Aku kabulkan permintaan mereka dan aku lindungi dari segala apapun yang mereka takutkan. Para malaikat protes, Pak. Ya Rabbana, wahai Rabb kami, inna fihim abdan khata'an. Di antara orang-orang yang berzikir itu, ada orang yang senang berdosa, ya Allah. Ada ahli maksiat, ada orang yang senang melakukan maksiat. Apa kata Allah ketika itu? Fayaqulu wa huwa aidan qad ghafartu lahumul qaum la yashki bihim jalisahum. Kata Allah, tidak peduli aku wahai malaikat. Aku ampuni dosa-dosa mereka meskipun mereka itu adalah orang-orang yang senang berbuat dosa. Karena zikir hadirin, senangnya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya aspek zikir dalam kehidupan kita. Hadirin ikhwatiman, di dalam Al-Qur'an makanya wajar Allah menegaskan ini pentingnya zikir untuk ketenangan hati kita. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka merasa tenang dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa hanya dengan berzikir kepada Allah hati-hati kita akan menjadi tenang. Bapak Ibu semua, kalau di dalam Al-Qur'an ada kata ala itu maknanya litanbih. Allah ingin memberikan peringatan kepada kita supaya benar-benar memperhatikan perkara ini. Itu disebut dengan ala bidzikrillah, ala inna auliya Allah. Ini menunjukkan Allah ingin memberikan perhatian bahwa kita harus benar-benar memperhatikan zikir ini.
Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kemudian yang kedua, kata para ulama, ketika kata tatmainnu dibentuk dengan fi'il mudhari. Bapak Ibu semua yang pernah belajar bahasa Arabnya mengenal fi'il madhi, fi'il mudhari. Kalau diungkapkan dengan fi'il mudhari, dua maknanya, Pak. Pertama, istimror, menunjukkan keberlangsungannya ketenangan hati kita merasa tenang terus, Pak. Itu tergantung zikir kita. Semakin kita berkesinambungan zikir kepada Allah, maka setiap hari kita akan merasa tenang. Semakin kita jauh dari zikir, maka kesehari-harian kita akan diliputi dengan kegelisahan. Yang kedua, tatmainu itu, fi'il mudhari itu maknanya litajaddud, menunjukkan baru. Kalau kita ingin memperbaharui ketenangan hati kita, maka dengan cara zikir. Kita memperbaharui zikir, maka kita sedang memperbaharui ketenangan jiwa kita. Makanya diungkapkan dengan fi'il mudhari. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat tuba lahum wa husna ma'ab. Makanya ayat selanjutnya kemudian Allah ungkapkan orang-orang yang beriman dan beramal salih, bagi mereka tuba. Kata para ulama, tuba ini nama satu pohon nanti di surga, yang kalau seorang mengelilinginya, kata Nabi, dengan seekor kuda yang cepat, selama 100 tahun itu tidak akan bisa mengelilinginya. Selama 100 tahun itu disebut dengan tuba. Kira-kira besarnya seperti apa pohonnya? Pohon kalau dikelilingi selama 100 tahun itu tidak akan bisa dikelilingi. Itu begitu besarnya pohon yang diberikan. Wa husna ma'ab, dan sebaik-baiknya tempat kembali. Atau ayat-ayat yang lain. Ini ayat yang begitu banyak agar mendorong kita semua senang berzikir kepada Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepada diriku, zikirlah kalian. Adzkurkum, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Ini kata Rasyid Ridho. Mana ada Bapak Ibu semua seorang raja yang memperlakukan hambanya seperti hambanya memperlakukan rajanya. Saya ulangi lagi. Mana ada seorang raja yang memperlakukan hambanya seperti halnya hambanya memperlakukan rajanya. Jadi kalau hambanya melakukan sesuatu, maka rajanya akan melakukan sesuatu juga. Padahal kan kalau raja, ya gimana raja? Mau hamba itu memuliakan, mau hamba itu memberikan keagungan, ya terserah. Raja terserah raja. Tapi Allah memperlakukan kita, kalau kita berzikir kepada Allah, Allah siap untuk menyambut kita lebih baik lagi. Fadhkuruni adzkurkum, kata Allah. Tidak digunakan dengan huruf apapun, tidak dipenggal apapun, cepat Allah. Ketika kita zikir kepada Allah, Allah cepat mengingat kita, tidak dipenggal lagi. Ini hebat. Atau di dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-10, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Kalau beres salat Jumat, kata Allah, menyebarlah di bumi, cari karunia Allah. Ada yang mungkin bekerja hadirin, berdagang, berbisnis. Tapi kata Allah, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyaklah kalian berzikir. Katsira. Katsira itu kan berbicara kuantitas, Pak. Banyaknya lisan kita berzikir. Ini menunjukkan semakin banyak maka akan semakin beruntung. La'allakum tuflihun. Kita akan mendapatkan keberuntungan. Apa falah itu? Falah itu, Bapak Ibu semua, dua, Pak. Ala ma yabqa wa ala ma yafna. Itu kata para ulama. Kata falah itu menunjukkan keberuntungan kita terhadap pertama sesuatu yang fana. Ketika kita banyak berzikir, kita akan banyak beruntung terhadap sesuatu yang fana. Sesuatu yang fana itu apa? Sesuatu yang banyak, cepat hilang, cepat rusak, yang nanti akan lenyap. Apa? Kendaraan, rumah, jabatan, harta, itu kan sifatnya fana, Pak. Cepat rusak. Tapi dengan zikir, sesuatu yang fana itu akan berkah karena zikir. Yang kedua, wa ala ma yabqa, ketika seorang banyak berzikir kepada Allah, bukan hanya diberikan keberuntungan dari sesuatu yang fana, di dunianya beruntung, tapi bahkan terhadap sesuatu yang kekal, surga. Dia akan, derajatnya akan ditinggikan oleh Allah karena banyaknya zikir. Semakin banyak zikir, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi derajatnya karena zikir. Makanya diungkap wadhkurullaha katsiran. Ayat yang lain hadirin Bapak Ibu semua. Ini di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun.
Janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Allah mengingatkan, jangan sampai kita lupa. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, hadirin, tidak ada sesuatu yang akan menguatkan kita untuk terhindar dari dosa-dosa kecuali karena zikir. Karena ketika orang itu berani berbuat dosa, itu pasti karena dia sedang lupa kepada Allah. Makanya kata Nabi kan, la yu'minu la yazni hina yazni wa huwa mu'min. Tidak ada orang yang berzina ketika ia berzina itu dia sedang beriman kepada Allah. Itu gak akan ada. Seorang itu berzina karena dia sedang lupa, sedang tidak beriman kepada Allah. Nah, atau di dalam surat Al-Mujadalah, istahwada alaihimus syaitanu fa ansahum dzikrallah. Setan itu membelenggu manusia. Fa'ansahum dzikrallah, setan ingin kalau kita semua itu lupa kepada Allah. Ulaika hizbus syaitan, orang-orang yang lupa kepada Allah itulah adalah kelompok-kelompok syaitan. Ala inna hizbas syaitan mul khasirun. Ketahuilah bahwa kelompok-kelompok setan itulah yang mereka akan rugi ketika di dunia, bahkan rugi ketika nanti di akhirat. Kata istahwad, Bapak Ibu semua, orang Arab itu menggunakan kata istahwad itu bagi seseorang yang menaiki unta, kemudian unta itu mudah untuk diarahkan. Jadi kalau dia seorang itu mengendarai unta, kemudian unta itu diarahkan belok ke kanan, belok ke kiri, kemudian berhenti, maju lagi, cepat lagi, itu namanya istahwad. Seperti itulah setan kalau seorang sudah lupa kepada Allah. Setan itu seperti kepada kita seperti mengendarai unta, begitu mudah untuk diarahkan. Maka kalau orang-orang yang lupa kepada Allah itu jangan heran, matanya mudah untuk digoda oleh setan, tangannya mudah digoda oleh setan, kakinya mudah digoda oleh setan karena lupa kepada Allah. Itu maknanya istahwad. Jadi seolah-olah kita ini seperti unta yang dikendarai oleh setan, naudzubillah, karena lupa kepada Allah. Kemudian Bapak Ibu semua, ini hadis-hadis terkait dengan keutamaan berzikir. Pertama, ketika kita senang berzikir kepada Allah, Allah akan senantiasa bersama kita. Ini penegasan dari ayat Al-Quran. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah, aku ini tergantung persangkaan hambaku kepada diriku. Wa ana ma'ahu in dzakarani idza dzakarani. Kata Allah, aku akan senantiasa bersamanya kalau ia mengingat diriku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau ia mengingat diriku di dalam dirinya, maka aku akan ingat dirinya di dalam diriku. Fa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun minhu. Kalau ia mengingat diriku bersama orang-orang yang mulia, maka aku akan ingat dirinya bersama orang-orang yang lebih mulia daripada dirinya. Maksudnya tadi para malaikat. Allah akan menyebut nama-nama kita ketika kita senang mengucapkan subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Kalimat-kalimat tasbih itu bukan kalimat-kalimat sederhana, Bapak Ibu semua. Itu kalimat-kalimat agung, Pak. Ini makanya satu waktu, hadirin, ketika Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah, datangkan kepada Nabi, ya Rasulullah, kami ini sudah lelah di rumah ini, capek, Pak. Seorang istri bekerja di rumah itu lelah menumbuk gandum, kata Fatimah. Kebetulan ketika itu Nabi diberi hadiah mbak sahaya, kalau tidak salah. Fatimah berharap mungkin diberi seorang pembantu untuk membantu pekerjaan rumah. Nah, kemudian datanglah Nabi ke rumah Fatimah, ada Ali di sana. Kemudian Nabi menawarkan, mau tidak, kata Nabi. Aku tawarkan, kata Nabi Muhammad, yang lebih baik daripada seorang pembantu. Kata Fatimah, ya Rasulullah. Dan kata Nabi, kalau kalian hendak tidur, baca takbir 34 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca 34 kali. Kemudian baca tasbih 33 kali. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Sebelum tidur. Kemudian baca tahmid 33 kali. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Takbir 34, tasbih 33, tahmid 33, pas 100. Nah, kata Nabi itu akan lebih baik bagi kalian. Bapak Ibu semua, kenapa Nabi ketika Fatimah, kan itu kelelahannya jasad, Pak. Meminta pembantu, diberinya zikir. Diberinya zikir.
Karena kata para ulama, zikir kepada Allah itu akan menguatkan jasad, menguatkan segala penat, kecapean apapun itu. Dengan zikir itu hati kita istirahat, jasad kita akan dikuatkan kembali. Makanya bapak-bapak kalau ada nanti istrinya minta tanjakan resiko, jadi kasih nasihat banyak-banyak zikir. Itu karena kurang zikir kepada Allah. Seperti halnya Fatimah, putri Nabi langsung. Nabi dinasihatkan kalau sebelum tidur banyak zikir. Allahu Akbar. Kepenatan, kesehari penuh itu akan dihilangkan karena zikir. Hati akan terasa tenang, jasad akan dikuatkan melalui zikir. Jadi terapi, Bang, zikir itu. Jadi terapi yang penting bagi kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Yang kedua, majelis orang yang senang berzikir dan termasuk semoga kita hari ini hadir. Itu disebut dengan taman surga, kata Nabi. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian lewat taman-taman surga, orang-orang yang sedang mengingat Allah, ikuti, masuk ke dalam taman surga itu. Wa mariyadul jannah, ya Rasulullah, apa taman surga itu? Halaqul dzikri, lingkaran-lingkaran orang yang sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, bumi dan langit menangis ketika ditinggalkan oleh orang-orang yang senang berzikir. Ini dalam satu riwayat dari Ibnu Jarir, innal mu'min idza mata baka alaihi minal ardil mawdi' alladzi kana yusalli fihi wa yadhkurullah fi. Seorang yang beriman itu kalau meninggal dunia, maka tanah yang biasa digunakan untuk sholat, untuk berzikir, itu akan menangis karena ditinggalkan oleh orang yang beriman. Nanti riwayat ini didukung banyak ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan nanti tanah ini akan menjadi saksi di hadapan Allah terhadap amal-amal soleh kita. Maka tanah pun akan menangis. Ini keutamaan orang yang berzikir. Keempat, zikir menolak bala. Ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah, lafad la haula wa la quwwata illa billah annaha tadfa'u sab'ina baban minadh-dhar. Ucapan la haula wa la quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya, kita tidak punya kekuatan apapun kecuali kekuatan itu datang dari Allah. Makanya kan ketika kita pergi disunnahkan kita berzikir bismillahirrahmanirrahim tawakkalna 'alallahi la haula wa la quwwata illa billah. Itu bisa menolak 80 macam kebadorotan, keburukan. Orang yang senang berzikir la haula wa la quwwata illa billah. Kelima, zikir menyelamatkan dari siksa Allah. Ma'amila bnu Adam amalan anjalahu min adabillah min dzikrillah. Tidak ada satu amal pun yang dilakukan oleh anak cucu Adam yang lebih menyelamatkan dirinya dari siksa Allah itu daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karena zikir diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin ikhwati iman, lalu zikir yang seperti apa? Nah, ini zikir yang ideal. Saya pinjam pendapatnya Imam Al-Ghazali. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan, zikir yang seperti ini Pak, zikir yang ideal itu. Annal mu'athira an-nafi'a huwa dzikru 'ala dawam ma'a huduril qalbi. Zikir yang berpengaruh, yang akan bermanfaat untuk diri kita itu ialah zikir yang dawam, terus-menerus Pak, rutinkan untuk berzikir. Kemudian ma'a huduril qalbi, disertai dengan hadirnya hati kita. Di waktu senggang kita merasa nikmat Allah, hadirin, kenikmatan sehat, Pak. Jangan ragu dan jangan merasa pelit untuk mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ketika kita menyaksikan betapa agung ciptaan Allah atau kita merasakan kagum terhadap keagungan Allah, kemudian kita memahasucikan Allah, subhanallah. Subhanallah, Allah tidak memiliki sedikit pun cacat, sedikit pun cacat. Subhanallah. Hadirkan hati itu ketika kita berzikir. Karena bisa jadi ada orang yang lisannya berzikir tapi hatinya belum tentu berzikir kepada Allah. Berapa orang yang sholat jasadnya di masjid tapi hatinya sedang tidak di masjid. Nah, makanya tingkatan yang baik itu bukan zikir hanya secara lisan, kata Imam Al-Ghazali. Tingkatan selanjutnya adalah zikrul qalbi. Lisan itu hanya sebatas wasilah, jembatan saja, supaya hati kita bergetar mengingat Allah. Jadi alat saja lisan itu. Jadi ketika kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah,
Lisan itu sedang mengantarkan zikir itu ke dalam hati kita, Pak, supaya hati kita mengakui, meyakini, merasakan benar keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang paling tinggi lagi kata Imam Al-Ghazali, bukan hanya zikir lisan, bukan hanya hati, tapi sampai tingkatan fana, Pak. Hati kita tenggelam bersama Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita dengar, seolah-olah ini adalah andil dari Allah Subhanahu wa taala. Udara ketika berhembus, hujan ketika turun, Allah terasa hadir. Kapanpun, dimanapun kita berada, Allah hadir. Ini tingkatan fana. Maka jangan heran kalau misalnya ada orang yang berada di tingkatan ini, semuanya pasti terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga semua jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah tenggelam bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin ikhwatul iman, lalu seperti apa praktek zikirnya? Ini model psikoterapi yang saya ambil, Pak, dari Abdul Rauf Asingkili, seorang ulama Sumatera dari Singkel. Jadi beliau dalam kitab Tanbihul Masyi itu ada adab-adab yang dilakukan, yang harus kita lakukan ketika kita berzikir. Mulai dari sebelum berzikir, dari kemudian ketika berzikir, dan setelah berzikir. Ini menjadi pola terapi, Pak. Jadi Bapak Ibu semua, ketika kita satu waktu misalnya punya masalah, gelisah, Pak. Nah, ini diantara caranya. Jadi, pertama, ketika sebelum berzikir, yang harus dilakukan itu adalah taubat terlebih dahulu. Karena percuma hati kita hiasi dengan kalimat-kalimat thayyibah, ternyata hati kita masih kotor dengan dosa-dosa kita. Maka yang pertama yang dilakukan adalah bertobat terlebih dahulu. Kita akui semua dosa yang pernah kita lakukan. Bersihkan terlebih dahulu kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita. Yang kedua, kemudian bersuci, berwudu atau mandi, hadirin. Karena supaya kita dibantu dengan jasad. Jasad yang bersih akan membantu, hadirin, untuk pembersihan hati. Yang ketiga, yakin dengan zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kan zikir ini banyak. Sampai Imam An-Nawawi rahimahullah menulis satu kitab khusus Al-Adhkar, zikir. Keseharian Nabi zikir apa saja dalam sholatnya, dalam aktivitasnya. Al-Adhkar, zikir-zikir yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kita ketahui bersama, masuk masjid, bahkan WC sekalipun di jalan, ketika masuk ke rumah ada zikirnya, hadirin. Nah, maka kita yakin dengan zikir yang diajarkan oleh Nabi, kita harus yakin. Karena Nabi kan sendiri di hadis riwayat Abu Daud, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dengan dalam keadaan yakin bahwa doa-doa itu benar-benar akan berpengaruh. Nah, kemudian ketika berzikir, pertama memilih tempat yang suci. Jadi ketika kita tadi bertobat terlebih dahulu, hadir bersuci terlebih dahulu, yakin dengan zikir. Kemudian pilih tempat-tempat yang baik. Tentu tempat yang paling mulia itu adalah masjid. Maka Bapak Ibu semua, baik disadari atau tidak disadari, kita sholat 5 waktu, Pak, berjamaah ke masjid. Ini adalah pola terapi, Pak. Kita ini sehat dengan sholat, hadirin. Kalau kita ingin lihat, Pak, berapa saudara-saudara kita yang mungkin belum Allah sadarkan, Pak, untuk senang sholat berjamaah di masjid. Lihat bagaimana kehidupannya. Gelisah, capek, hadirin, dengan aktivitasnya. Kita ketika datang ke masjid, ini sebagai terapi kesehatan mental kita, dikuatkan. Nah, atau seminimal-minimalnya kita punya tempat khusus di rumah kita untuk berduaan dengan Allah. Tentu waktu yang paling utama adalah waktu di malam hari ketika hening, ketika itu terapi kesehatan mental kita, Pak. Di-charge, Pak, hati kita ketika kita berduaan dengan Allah. Memakai wewangian ketika berzikir supaya kita memuliakan para malaikat, karena kan para malaikat itu dekat dengan lisan kita ketika kita mengucapkan zikir. Itu mendengar langsung para malaikat itu. Kemudian menempatkan tangan di atas paha. Ini sebagai salah satu cara saja supaya kita fokus untuk mengingat Allah. Kemudian ikhlas. Kita benar-benar memurnikan zikir kita hanya untuk Allah. Bukan untuk manusia, bukan untuk apapun, hanya untuk Allah. Kata kita ingin mendapatkan ridha Allah, dekat dengan Allah. Kemudian, nah ini ketika berzikir menghadirkan makna-makna zikir, menafikan segala maujud itu. Apapun yang ada dalam hati kita yang sifatnya duniawi, simpan terlebih dahulu. Nanti biarkan itu sebagai penutup doa permintaan kita. Bersihkan dulu, ada Allah di dalam hati kita.
Kemudian boleh memejamkan kedua mata supaya menambah fokus ketika berzikir. Kalau misalnya ternyata ketika berzikir kita tidak fokus, makanya kan Nabi menyarankan ketika sholat itu memang jangan ada gambar-gambar yang bisa mengganggu kehusyuan sholat. Nabi pernah sholat malam satu waktu, gordennya Nabi itu punya motif warna yang mengganggu Nabi. Nabi kemudian memerintahkan Aisyah untuk mencabut kain itu karena mengganggu sholat Nabi. Nah, makanya baiknya atau misalnya ada gambar yang mengganggu, termasuk misalnya anak-anak muda yang sholat janganlah pakai kaos misalnya belakangnya Messi nomor sekian, itu mengganggu kehusyuan sekali. Makanya pakaian-pakaiannya yang memang yang normal-normal saja. Nah, yang tidak mengganggu kehusyuan sholat. Nah, kemudian setelah berzikir tadi, ketika berzikir ya, mulai tadi berwudu, hadirin, bersuci terlebih dahulu, bertobat kepada Allah ketika sebelum berzikir, yakin dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi, jangan ada keraguan sedikit pun. Kemudian ketika berzikir, pilih tempat yang suci, tenang di sana, duduk dengan ikhlas menghadap kepada Allah. Kemudian setelah berzikir, kita jalani kehidupan itu selalu untuk bersikap tenang. Hadirin, tenang, jangan sampai gelisah karena ada Allah. Ketika kita sudah berzikir, kita yakin Allah yang melindungi kita. Kemudian menguatkan hati secara berulang, terus menerus, jangan terputus. Nah, supaya hati kita tetap saat. Nah, Bapak Ibu semua, zikir apa yang layak kita lantunkan ketika kita berzikir? Sebenarnya semua kalimat thayyibah itu baik, termasuk ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran itu zikrullahi akbar, zikir yang paling besar. Makanya lihat di dalam Al-Quran itu, syifa, obat itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran cuma untuk dua hal, Pak. Pertama, madu, itu disebut syifa. Yang kedua, Al-Quran. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum wasyifa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang kepada kalian yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran, syifa. Al-Quran itu sebagai obat yang ada di dalam hati. Penyakit gelisah, depresi, stres, gangguan kesehatan mental itu akan dibersihkan dengan Al-Quran. Jadi secara umum, apalagi di bulan Ramadan, Bapak Ibu semua, kita rutin tilawah Al-Quran, itu sedang menguatkan hati sebagai obat yang ada di dalam hati-hati kita. Nah, atau kalau kita ingin memilih zikir apa yang paling agung, dalam beberapa riwayat termasuk kata Abdul Rauf As-Singkal, zikir yang paling agung itu adalah zikir tahlil, la ilaha illallah. Nah, makanya ini di surat Al-Anbiya ayat 87 ayat 88. Zikir apa yang disebutkan oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika dia terdesak, diuji oleh Allah di dalam perut ikan? La ilaha illallah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus alaihissalam ketika diuji oleh Allah berada di dalam perut ikan, ingin diselamatkan oleh Allah, apa zikir yang disebutkan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah kecuali Engkau ya Allah, maha suci Engkau. Sungguh aku ini termasuk hamba-hamba yang berbuat zalim ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka kata Nabi ini dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, fa innahu lam yad'u biha muslimun rabbahu fi syai'in qattu. Tidak ada seorang muslim yang berdoa dia mendahului doanya dengan kalimat ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, illa istajaba lahu, kecuali pasti Allah akan ijabah doa-doanya. Bapak Ibu semua, ada permintaan nanti Pak di lebaran pakai zikir ini hadirin. Yakin Pak kalau punya minta. Apa yang minta apa Pak? Doa, pakai doa ini Pak. Kalaupun tidak dikabulkan, nah ini Pak. Nanti kalau ternyata praktek baru diperbanyak la ilaha illa anta subhanaka, ingin Fortuner Pak. La ilaha illa anta subhanaka. Ternyata tidak dikabulkan. Kata para ulama, Imam Ahmad rahimahullah itu mengatakan, kalau seorang tidak dikabulkan doa-doanya, itu ada beberapa kemungkinan. Pertama, Allah sedang menghapus dosa-dosanya. Karena ketika kita semakin banyak berzikir, Allah itu tidak mau dikabulkan permintaan kita, namun ternyata dosa-dosa kita masih banyak yang belum dihapuskan. Nah, makanya yang pertama dilakukan oleh Allah itu dihapuskan dosa. Karena percuma hadirin, sebanyak apapun amal soleh kita,
ternyata ketika di akhirat itu dosa kita lebih banyak daripada amal soleh kita. Naudzubillah. Makanya yang paling penting dalam hidup kita itu dosanya dihapus. Ketika kita banyak berzikir, permintaan kita banyak, ternyata belum dikabulkan oleh Allah. Bukan tidak dikabulkan, dikabulkannya melalui penghapusan dosa terlebih dahulu. Sampai nanti pada satu waktu, pada satu fase, memang kita layak untuk dikabulkan doa. Nah, bisa jadi yang kedua, tidak dikabulkan, minta lebaran, Pak. Ternyata di lebaran belum dikasih. Mungkin bisa jadi ditangguhkan oleh Allah. Bukan hari ini yang seperti yang kita minta, karena Allah tahu kebaikannya untuk kapan. Nah, Allah Maha tahu kebaikan itu untuk kapan. Nah, atau bisa jadi memang dikabulkan secara langsung. Kalau memang proses itu sudah dilalui, Pak. Allah Maha tahu ini layak untuk diberikan dari ijabah doanya. Nah, ini dalam ayat ke-88-nya ketika ayat 87 mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Allah mengatakan fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Kami kabulkan permintaannya dan kami selamatkan dari segala gham, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, masalah yang dihadapi. Diselamatkan oleh Allah karena zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, atau hadirin, mungkin ini sebagai penutup saja Bapak Ibu semua. Nih, sebenarnya masih ada beberapa data yang saya tampilkan hasil beberapa penelitian para mahasiswa psikologi, Pak. Jadi beberapa jurnal itu melakukan penelitian tentang bagaimana pengaruh ayat-ayat Al-Quran terhadap beberapa penyakit, dan ternyata itu efektif memberikan kesembuhan, setidaknya menurunkan kegelisahan. Nah, ini ada satu zikir, hadirin Bapak Ibu semua, di antara Nabi SAW, beliau dahulu merutinkan doa ini indal qarab. Kalau punya masalah, Pak, dia punya masalah berat, Nabi pakai zikir ini. Hadis riwayat Bukhari, hadis sahih. Sahihnya tidak tahu, hadis riwayat Bukhari. Apa zikirnya? Kalimat tahlil lagi. La ilaha illallahul azimul halim. Tidak ada ilah kecuali hanya Allah. Al-Azim, Allah yang maha agung. Al-Halim, Allah yang maha lembut. La ilaha illallah Rabbus samawati wal ardi. Tidak ada ilah kecuali hanya Allah. Allah yang menciptakan, mengatur, mengurus langit dan bumi. Jangankan masalah kita yang sepele, hadirin, yang remeh, yang kecil, langit dan bumi saja diurus oleh Allah, diatur oleh Allah, apalagi masalah kita yang remeh. La ilaha illallah Rabbus samawati wal ardi wa Rabbul arsyil azim. Jangankan langit dan bumi, arasy Allah yang berkali-kali lipat, berjuta-juta lipat lebih besar daripada langit dan bumi, diciptakan dan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi urusan kita, urusan Bapak Ibu semua yang sangat kecil di hadapan Allah, itu sangat mudah untuk Allah, dimudahkan segala urusannya. Nah, Bapak Ibu semua, mulai dari tadi bagaimana cara berzikir, kemudian adab-adabnya, kemudian lafad apa, secara umum apapun zikir yang baik itu, selama baik itu pasti baik, Pak. Termasuk ayat-ayat Al-Quran, atau jika kita ingin memilih diantaranya zikir ini, la ilaha illallah. Sebagai penutup Bapak Ibu semua, mungkin nanti sebelum buka forum tanya jawab, kita baca terlebih dahulu ini. Saya akan bacakan terlebih dahulu ini supaya ingat, minimal ketika nanti bubar ada bekal, Pak. Ada bekal zikir ini. Saya akan bacakan terlebih dahulu, nanti silakan Bapak Ibu semua mengikuti bacaan saya. La ilaha illallah Al-Azimul Halim. La ilaha illallah Rabbus samawati wal ardi wa Rabbul arsyil azim. La ilaha illallah Al-Azimul Halim. La ilaha illallah Rabbus samawati wal ardi wa Rabbul arsyil azim. Hadirin ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini, peran zikir untuk kesehatan mental kita, terlebih di bulan Ramadan. Semoga kita lebih produktif, amal-amal soleh kita, waktu-waktu
keseharian di bulan Ramadan ini kita bisa isi dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Sebelum ditutup, mungkin ada yang ingin disampaikan, ditanyakan terkait dengan materi di pertemuan yang lalu, silakan, atau mungkin terkait dengan materi yang sedang kita bahas. Mungkin ada beberapa menit untuk tanya jawab. Mangga Ibu, Ibu-ibu silakan. Boleh Bu. Itu yang sebelah kiri terlebih dahulu. Ibu yang berkerudung pink silakan. Nanti bareng lah, ya. Suaranya belum terdengar. Itu sebentar. Nah, itu sebentar. Terlalu jauh ya sama. Nah, ada. Alhamdulillah. Boleh langsung saja. Ya Bu. Ya. Ya. Imam As-Suyuti beliau menulis, jadi satu kitab tentang dalil zikirnya boleh berjamaah. Jadi memang dalil-dalilnya banyak. Nah, lalu yang baik itu seperti apa? Zikir berjamaah atau zikir sendirian? Nah, Imam An-Nawawi itu memberikan jalur tengah. Imam An-Nawawi rahimahullah. Zikir sendirian itu akan lebih selamat dari riya. Itu zikir sendiri. Itu akan lebih baik. Tapi kalau zikir berjamaah itu akan lebih membantu kita untuk bisa lama zikir. Itu diantara faidahnya. Jadi baik secara berjamaah ataupun sendirian, kata Imam An-Nawawi, dua-duanya bermanfaat. Nah, namun sayangnya, dilematisnya Bapak Ibu semua, zikir-zikir berjamaah yang ada hari ini itu terkadang, bahkan saya pernah dengar ceramah dari ulama Jawa Timur sendiri, Pak. Jadi sayangnya hari ini ramainya majelis-majelis zikir itu justru mempertontonkan nyanyian dan joget-jogetnya saja. Nah, ini yang tidak akan tadi, Pak. Lihat kata Imam Al-Ghazali, annal mu'athir an-nafi wa dzikru ad-dawam ma'a huduril qalbi. Zikir yang bermanfaat, yang berpengaruh itu adalah zikir yang sampai ke dalam hati, Pak. Nah, yang sayangnya hari ini zikir-zikir itu hanya jadi pertontonan. Nah, ini yang disayangkan. Maka kalau saya pribadi, lebih cenderung kepada para ulama yang lebih mengutamakan zikir secara sendiri, dan itu akan lebih selamat. Kita akan lebih merasa berduaan, berkholwat hanya dengan Allah, dan kita akan lebih khusyuk, syahdu itu melalui dengan kita sendiri. Karena di dalam Al-Quran sendiri kan, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Allah dengan tadarru, dengan penuh rendah hati, hadirin. Nah, tidak dengan teriak-teriak, meskipun memang konteks ayat ini ayatnya tentang ayat makiyah, tapi wa khufyah, doa kepada Allah dengan sembunyi, dengan lirih. Nah, itu akan lebih baik karena Al-Quran sendiri itu mengatakan seperti itu. Maka kalau memilih, maka saya pribadi lebih memilih akan lebih baik kalau kita memang berzikir, berkholwat hanya dengan Allah, dan itu akan lebih membersihkan hati kita. Dan kita lihat, saksikan sendiri Bapak Ibu semua, majlis-majlis zikir apalagi yang mempertontonkan, mohon maaf, misalnya wanita, perempuan, ini kan tidak elok, tidak layak. Yang seharusnya banyak mengingat Allah justru akhirnya mengingat tubuh perempuan. Naudzubillah. Atau misalnya dari wajahnya. Nah, ini tidak baik. Nah, itu terkait dengan zikir berjamaah dan zikir sendirian. Dan jangan heran Bapak Ibu semua, zikir berjamaah dan zikir sendirian ini sejak dahulu para ulama sudah ikhtilaf, Pak. Dan itu ada yang keras, begitu keras bid'ah berjamaah, zikir berjamaah.
Tapi bagi saya itu zikir berjamaah itu berlebihan juga kalau misalnya mengatakan bid'ah. Kenapa? Karena banyak dalil seperti tadi kan. Nah, tadi dalilnya hadis riwayat Muslim begitu jelas. Kata Allah sendiri, "Idza dzakartahu fi idza dzakarahu fil mala'in." Jika orang, kata Allah sendiri, jika orang-orang itu berzikir bersama orang-orang. Nah, fi mala'in. Berarti itu sendiri atau berjamaah, Pak? Berjamaah. Fi mala'in, bersama orang-orang. Maka Allah akan mengingat kita semua dengan orang-orang yang lebih baik. Ini jadi dalil kata Imam Asyuyuti bahwa zikir berjamaah itu boleh. Tapi kalau memilih mana zikir berjamaah lebih baik antara zikir berjamaah dengan zikir sir, nah kalau saya pribadi lebih memilih kepada para ulama yang cenderung dengan sir sendiri, lebih tadarru, lebih kita merasakan supaya kita sendiri. Nah, meskipun bagi orang-orang awam itu boleh, jadi dibimbing oleh seorang guru untuk berzikir, terlebih kan seperti tadi lafaz. Seperti tadi saya mengucapkan la ilaha illallah al-azimul alim, itu zikir, itu berjamaah tidak Pak? Berjamaah. Itu zikir berjamaah untuk membimbing lafaz-lafaz zikir kan itu boleh. Banyak dalil-dalil. Imam Asyuyuti khusus membuat kitab itu. Nah, saya ngambil tengah itu. Jadi yang berjamaah, yang berlebihan jangan. Bahkan ini mohon maaf Pak, saya pernah punya teman dia cerita Pak, saya sendiri. Dia manggilnya ya karena saya ini udah ustaz aja, ustaz. Tahu dia dulu saya ini ya jangan dicontoh, ini saya terbuka saja. Tapi jangan digeneralisir, ini kasuistik saja. Dia cerita orang Jamika, saya itu katanya, itu kalau sholawatan kuat sampai pagi. Itu kalau saya sholawatan di atas panggung itu kuat sampai pagi. Ustaz ini ya jangan dicontoh lah katanya. Ini saya sudah tobat. Itu caranya adalah, mohon maaf Pak, minum arak dulu. Jadi supaya kuat zikir sholawat sampai pagi. Ya itu kan jelek juga Pak. Tapi jangan digeneralisir kalau misalnya orang yang bermajlis zikir semua seperti enggak. Banyak punya zikir-zikir yang baik. Nah, tapi kalau saya pribadi, nah ini memilih seperti itu. Atau saya pernah sampaikannya, pernah dalam acara Maulid Nabi sampai malam hadir. 1:30 saya ketika KKN di Kabupaten Pangandaran, orang ramai satu lapangan desa, semua orang desa tumpah untuk merayakan Maulid Nabi sampai jam 1:30 malam. Zikir terlebih dahulu, kemudian ceramah malam sampai 1:30 baru beres. Ketika sholat subuh berjamaah hanya 4 orang. Kan itu harus tahu prioritas dalam syariah ini, mana yang memang wajib yang harus didahulukan, mana yang sunnah. Justru sholat berjamaah yang harus diprioritaskan. Ketika sholat berjamaah kan, ustadz kampungnya aja nggak hadir sholat berjamaah. Kan itu dulu. Yang ustadz yang kondang, yang dai-nya dari luar yang hadir, alhamdulillah sholat berjamaah. Tapi ustadz yang kampungnya nggak datang. Dulu saya cuma berempat saya ingat itu. Padahal yang biasanya yang minimal 2 saf gitu. Saya tuh kalau hadir sholat berjamaah itu 2 saf. Ketika acara itu sampai malam, nah ini kan akhirnya ya kita harus tahu mana hak jasad kita, punya hak. Dan itu kita harus tahu mana prioritas dalam syariat itu. Amalan wajib itu sampai kapanpun tetap lebih mulia daripada amalan sunnah. Bapak Ibu semua jangan punya anggapan tahajud lebih mulia daripada sholat wajib, Pak. Sholat 5 waktu itu lebih mulia daripada sholat tahajud. Makanya kenapa Allah wajibkan. Jadi sampai kapanpun kita tidak akan berdosa ketika tertinggal sholat tahajud. Tapi sholat asar, sholat subuh, dosa besar, Pak. Sampai Nabi mengatakan seperti orang kafir ketika meninggalkan sholat wajib itu. Maka sholat wajib itu harus lebih diprioritaskan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi ada? Silakan Ibu. Ya, jadi dalam Al-Ma'thurat itu banyak hadis-hadis sahihnya. Makanya Bapak Ibu semua cari Al-Ma'thurat yang memang ada takhrijnya. Nah, mana kalau saya bisa saran, cari memang hadis-hadis yang sahih. Ya, hadis-hadis yang sahih yang diajarkan oleh Nabi itu banyak di dalam Al-Ma'thurat itu. Secara keseluruhan zikir itu baik. Nah, kalau ingin memilih hadis-hadis sahihnya itu lebih baik. Kalaupun terkait dengan zikir-zikir yang dhaif, nah zikir-zikir yang dhaif selama redaksinya mulia itu boleh digunakan. Boleh digunakan, tapi catatannya untuk zikir-zikir yang bersumber dari hadis-hadis dhaif jangan punya keyakinan itu dari Nabi, Pak.
Karena kan terkait dengan hadis riwayat Bukhari, man qala man qala man qala muta'abbidan, siapa yang mengatakan man qala malam akul, siapa yang mengatakan yang aku tidak katakan. Nabi mengatakan di sini, padahal Nabi tidak mengatakan itu secara sengaja, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap-siap duduk tempat duduknya berada di dalam neraka. Nah, makanya untuk zikir-zikir yang dhaif itu boleh silakan kita gunakan. Seperti misalnya doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Itu kan hadis dhaif, Pak. Tapi apakah boleh digunakan zikir itu? Boleh, silakan. Tapi jangan punya keyakinan menyandarkan kepada Nabi. Nah, itu sandarkan kepada Nabi jangan. Karena itu tentu lebih baik daripada kita misalnya berdoa, ya Allah abdi buka dina itu. Yang menggunakan bahasa Sunda kan. Lafaz-lafaz ulama itu terkadang lebih bagus, Pak. Nah, itu boleh. Tapi untuk yang dhaif itu jangan, kita berhati-hatinya di sana. Untuk hadis dhaif. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi hadir? Silakan, Pak. Ya. Ya. Itu jadi dalil hadirin. Lidzikri itu buah setiap amalan wajib itu zikir. Ketika tidak ada zikirnya, seperti orang menanam pohon yang tidak ada buahnya. Orang sholat gak dapat buah apa-apa. Makanya buahnya itu zikir. Aqimis sholata lidzikri. Tegakkan sholat itu untuk ingat kepada diriku. Jadi sholat itu sebagai wasilah dari buah supaya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu buahnya. Termasuk saum. Saum itu kalau hanya haus dan lapar itu belum sampai pada buah. Buahnya itu apa? Dengan saum kita lebih banyak zikir. Kita lebih banyak mengingat Allah. Karena perut kita kosong, kita sadar kita sedang saum. Di mana? Hadirin, meskipun kita sendiri di dalam kamar, kita berani makan, kita pasti gak akan berani. Karena kita saum. Kenapa? Karena kita ingat kepada Allah. Zikir. Makanya saum itu zikir, haji zikir, zakat zikir. Hakikatnya semua amal ini kata para ulama buahnya itu adalah supaya kita berzikir kepada Allah. Makanya tadi di dalam ayat Al-Qur'an aqimis sholata lidzikri. Karena memang buah dari semua amalan, sholat itu buahnya, hasilnya adalah berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi adik terakhir mungkin silakan. Silakan Ibu, silakan. Seorang kalau misalnya membaca zikir berulang-ulang, Pak. Misalnya lafaz apapun sebenarnya, secara ketentuan syariat itu tidak ada batasan. Sebanyak apapun. Nah, yang jadi masalah itu adalah, ini mohon maaf, beberapa asatid, beberapa guru agama yang mengajarkan baca Al-Fatihah sekian kamu akan mendapat ini. Nah, itu yang nggak boleh. Karena yang bisa menentukan pahala itu siapa, Pak? Allah. Maka yang menentukan pahala itu harus Allah. Kalau misalnya bisa ditentukan pahala itu kalau melalui hadis-hadis yang sahih. Yang kebanyakan hadis-hadis seperti itu biasanya mudah, Pak. Para ahli hadis itu kalau ada keutamaan-keutamaan suatu yang berlebihan, Pak. Zikir sekian sama dengan haji misalnya. Atau zikir sekian fadilahnya akan mendapat ini. Kalau memang sahih, kita harus yakini itu benar, pahalanya seperti itu. Tapi kalau misalnya para ulama mengatakan itu dhaif, nah itu tidak boleh. Jadi tidak bolehnya itu bukan karena banyaknya zikirnya, Pak. Jadi misalnya mengucapkan alhamdulillah sekian kali, bukan hanya banyaknya, tapi karena keyakinannya akan mendapatkan ininya. Menyandarkan sesuatu pahala yang Allah tidak memberikan itu yang diancam oleh Nabi SAW, itu gak boleh. Tapi bermudah-mudahan terhadap hal itu. Seperti halnya tadi, Imam Ibnu Taimiyah itu keras, Pak, kepada zikir berjamaah. Ibnu Taimiyah itu keras kepada praktek-praktek zikir yang dikhawatirkan jatuh kepada bid'ah. Tapi Imam Ibnu Taimiyah sendiri kalau punya masalah istighfarnya sampai 1000 kali ya. Dari mana hadis ada istighfar sampai 1000 kali, Pak?
Tapi Ibnu Taimiyah 1000 kali istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Nah, secara banyaknya makanya tadi wadzkurullaha katsira. Banyaklah berzikir sebanyak apapun yang bisa kita minta. Tidak dibatasi. Nah, tapi kalau membatasi sesuatu dengan pahala tertentu ini yang enggak boleh. Karena menyandarkan sesuatu yang Nabi tidak katakan dan itu bagian dari dosa. Nah, wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin ya Bapak Ibu semua kita cukupkan mungkin ya untuk pertemuan kali ini. Alhamdulillah ini terkait dengan zikir, semoga ini jadi kekuatan kita semua sampai nanti akhir bulan Ramadan hadirin. Semoga jadi keberkahan untuk amal soleh kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.